Bukanlah hanya karena sebuah kesalahan, kamu membenci seseorang sampai habis-habisan. Memaafkan tentu lebih indah dibandingkan balas dendam. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan ritual pesugihan demi memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sari. Selamat malam Mbak Sari. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya memiliki usaha seafood. Usaha Seafood. seafood, oke. Usaha saya itu nggak maju sama sekali. Lalu? Pernah waktu itu sampai 2 hari tuh nggak ada pembeli sama sekali. Sampai aku tuh ada hutang di mana-mana. Aku pinjam ke tetangga, ada uang aku bayar. Sampai tuh pengeluaran sama pemasukan tuh lebih besar pengeluaran. Sampai anak-anak aku tuh kekurangan sama sekali. Sampai seluruh lingkungan di rumah aku tuh menghina gitu. Menghina keluarga aku, anak-anak aku. Sampai tuh aku cerita sama teman aku. Aku cerita tentang usaha aku tuh yang nggak maju sama sekali. Akhirnya teman aku tuh ngajak aku ke salah satu paranormal. Paranormal. Iya. Apa yang kamu lakuin di sana? Paranormal itu nyuruh aku buat ngelakuin pesugihan. Seperti apa? Pesugihan seafood. Pesugihan seafood. Kayak gimana tuh bentuknya? Ya saya itu datang ke paranormal itu karena kan aku cerita. Lalu apa Aku yang kamu lakuin melakukan- di sana? Aku melakukan ritual. Ritualnya? Ritual ada aku bawa sesuatu. Dimandiin di sana? Enggak. Enggak. Bawa apa waktu itu? Aku dari paranormal itu. Oh, dikasih. Ya, Dikasih apa ya? ada beberapa macam bentuk barang lah. Dan itu dibawa pulang. Iya. Setelah itu usahanya gimana? Setelah itu usaha saya itu lancar. Benda-benda yang dikasih itu Iya. hanya disimpan atau Enggak, aku gunakan. Digunakan Aku gunakan gimana? buat biar usaha aku tuh lancar. Dan ternyata tuh setelah aku melakukan ritual itu, usaha aku bener-bener lancar. ritualnya seperti apa sih, Mbak Sari? Ada aku kayak bakar kemenyan. Kembang 7 rupa kayak gitu. Usaha aku itu bener-bener lancar. Oke. Aku jalanin terus lancar. Dan sampai waktu itu tiba-tiba tuh aku bangkrut lagi. Loh, kok bisa? Aku nggak tahu, tiba-tiba bangkrut. Dan di saat bangkrut itu, aku didatangi banyak makhluk-makhluk halus. Kayak aku lagi tidur, aku ditiban, aku diparanin makhluk besar, tinggi, kayak mau mencekik aku gitu. Kayak mau Iya. mencekik, tapi enggak. Tapi iya, Sosok ini nyata atau dalam iya mimpi? nyata aku tuh mau ngelepas itu tuh nggak bisa sama sekali. Oke. Dia sering datang pas usaha aku benar-benar bangkrut gitu. Jadi tujuan kamu untuk lepas dari gangguan sosok gaib itu ya, dan juga mudah-mudahan usahanya bisa kembali lancar tanpa bantuan sugihan seafood. Iya. Baik, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi malam hari ini ya Mbak Sari. Kami akan ajak Mbak Sari untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya
Tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sari mendiami rumah bernomor 31. Dengan tanggal lahir 28 November 1988, sosok yang membuat saya merasakan aroma bau busuk saat ini. Entah kenapa saya merasakan sosok Sari melakukan kesalahan dalam perjanjian gaib. Hal ini yang membuat tercium aroma bau busuk. Dari mata batin saya melihat sosok gaib tersebut mengejar Sari sampai saat ini. Dan pikiran saya, kata celaka dan uang terus terlihat di dalam pikiran saya. Celaka, celaka, celaka. Saya melihat gambaran perempuan yang sangat menyeramkan sekali. Mengerikan. Berambut panjang dan berwajah pucat. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Sari, dengan tanggal lahir 28 bulan 11 1988 dan nomor rumah 31. Sari bisnis kuliner, Iya. dagang seafood ya. Iya. Tapi tidak berjalan dengan baik. Datang ke seorang dukun, mendapatkan pesugihan seafood di sana. Ada ritual yang dilakukan, lalu ada jimat-jimat yang diberikan, dibawa pulang. Setelah itu usahanya lancar. Iya. Tapi tidak lama dari itu usahanya kembali turun, hancur. Bahkan Sarinya sendiri sering didatangi oleh sosok gaib. Iya. Terasanya tuh seperti mau mencekik begitu ya. Iya. Dan ini nyata bukan mimpi. Iya. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan sosok gaib itu, sekaligus mudah-mudahan usahanya kembali lancar. Iya, Mas. Gimana, Roy? Baik, saya pertama-tama saya juga mau menggambar dulu apa yang saya lihat ya di sosok Sari. Sebenarnya saya merasakan ada sosok yang ganjil dan janggal sekali berbentuk tengkorak. Namun berbicara tentang seafood, ini yang mendiami bisnis pesugihan seafoodnya. Jadi sosok tengkorak yang menyeramkan dan berbagai macam sosok sebenarnya. Oke. Jadi nggak cuma satu ya? Iya, Ada berbagai macam Ada. yang suka datang. ada. Dan itu makhluknya hampir rata tuh ya tinggi besar. Ya, ada yang tinggi besar juga. Dan aneh-aneh banget sih sebenarnya. Ada yang besar banget. Mungkin sebenarnya yang besar itu kamu ngelihatnya rambutnya ya. Iya. Oh, jadi hanya dari rambutnya aja yang kelihatan gitu? Wajahnya nggak kelihatan? Tapi emang kelihatannya besar banget gitu. Katanya besar banget. Ah. Tapi bentuknya juga lihat kan. Itu mereka mau ngapain sebenarnya datang ke Sari, Roy? Mereka tuh kan datang karena diundang. Diundang karena ada sesuatu yang dipegang atau ada ritual. Karena ada ritual dan pemanggilan untuk usaha meramaikan bisnis seafoodnya. Jadinya mereka datang dia satu persatu. Dan ada yang besar banget rambutnya sampai berantakan terurai-urai tapi mukanya tengkorak. Ada yang berbulu banyak juga kayak genderuwo dan menyeramkan sekali sebenarnya. Yang saya heran ya, Mbak Sari kamu punya anak kecil gak sih? Iya. Nah, anak kecilnya sering sakit dong dekat Iya. sama kamu. Kenapa Iya. begitu, Roy? Karena di sini ada bentrokan energi kan. Sang bisnis seafoodnya ini dia juga butuh asupan energi dari seorang anak kecil dan bocah. Nah, motivasinya kan sekarang Mbak Sari ingin lepas ya Iya, betul. dari sosok-sosok gaib ini ya kan. Dari gangguan-gangguan itu. Dari gangguan-gangguan itu. Makanya tuh dia jadi ngerasa nggak nyaman karena udah mengganggu sampai anak-anaknya segala. Ini sosok yang besar tuh kayak gini bentuknya, badannya, rambutnya, sampai tengkoraknya. Cuma satu yang kamu gambar ya? Ini cuma Ada satu. banyak loh. yang seperti Ada ini. banyak. Jadi semua orang yang makan di situ tuh ada yang ngerasa janggal juga, ada yang kayak nggak enak gitu. Dan
sebenarnya kayaknya saya ngerasa juga gosip-gosip ini udah mulai menyebar. Oh, jadi orang curiga kalau usahanya Mbak Sari ini pakai hal-hal mistis. Iya. Dan ini rumornya udah tersebar. Betul sekali, dan rumornya sudah menyebar. Biasanya kalau pesugihan dari partisipan yang sering hadir ke sini, Iya. mereka memang membantu untuk melancarkan usahanya, tapi nggak lama mereka minta sesuatu. Iya, nggak lama pasti ada tukeran tumbal. Ini yang mereka inginkan juga ya. Ini yang mereka inginkan juga sebenarnya. Dan untungnya hari ini kita berempat bisa bertukar pikiran karena yang next targetnya tumbalnya adalah sosok anak kecil. Anak kecil, anaknya Mbak Sari. Kamu ngerasa kan? Waktu pertama kali melakukan ritual, datang ke dukun itu, ada kesebut nggak akan menumbalkan sesuatu atau seseorang? Iya, dia sempat menyebutkan akan ada tumbal, Tapi nggak disebut tapi dia siapa. nggak disebutkan. Dan kamu pikir ya udahlah nggak apa-apa, penuhin aja tumbal siapapun. Iya, ya waktu itu aku berpikir begitu, yang penting usaha aku lancar. Sekarang anaknya gimana? Selain sering sakit-sakitan, kondisinya Ya sering sakit-sakitan itu, sering sakit-sakitan, sering murung kayak gitu. dia bisa ngelihat sesuatu nggak? Diganggu juga nggak? Ya kadang-kadang suka ya teriak-teriak sendiri aja di rumah. Berarti sosok itu ini dia udah mulai datang ke anaknya dong. Dia Dan mulai datang lihat. ke anaknya. Jadi itu yang saya lihat, sosok itu udah mulai mengganggu anaknya. Makanya dia datang kemari udah merasa terganggu. Kalau berbicara gangguan dan ritual, bagaimana sih ritualnya? Aku bakar kemenyan. Aku puter-puter itu. Terus ada air kencing gitu. Apa? Air kencing dari dukun itu yang udah di ritual itu. Air kencing dari dukun, Urinnya si dukun? Hah? urinnya dukun. Yang udah di Kamu simpen? Ada. Boleh gak saya lihat? Kalau bawa, Bawa Aku nggak? bawa. Yang biasa Iya. digunakan untuk ritual Iya. semua dibawa malam ini? Bawa. aku nggak ngerti sebenarnya. Iya makanya kenapa dia Iya. disimpan? Bisa ya sampai pakai urin ya? Boleh dilihat. Boleh. Bawa silakan. Bawa. Bawa ke sini. Kau pernah ngelihat ini nggak, katanya Roy juga kan sering melihat kalau ada tempat makan yang rasanya mungkin Biasa enak, aja. biasa aja tapi selalu rame gitu. Aku sering banget, sering banget. Malah ada lagi yang masyarakat itu sendiri ngelihat yang masak bukan yang biasa masak. Masak sih. Jadi kelihatan tuh yang misalnya dia memang kayak biar ada rame apa segala macam kayak nenek-nenek yang dia padahal sebenarnya masak laki-laki. Itu pernah terjadi, aku pernah lihat. Kamu ngelihat dia masak? Nasi goreng. Itu aku pernah lihat itu nasi goreng dan itu sudah rumor sekali. Sampai akhirnya tapi tetap rame terus, selalu itu tetap rame terus gitu. Padahal masyarakat udah tahu. Aduh, itu urin Pusing sih. sang dukun ya. Iya, yang udah Ini di pasti ritual dibawa itu. ke sininya ke kocok-kocok, goyang-goyang jadi gini lagi nih. Urinnya jadi ada buihnya lagi. Saya speechless. Saya kehilangan kata-kata saya. Saya ngerasa jorok. Iyalah. Saya Itu kan ngerasa kotoran. disgusting. Saya ngerasa jorok, saya ngerasa jijik, dan iya takut juga. Bukan hantu ya, tapi takut. Takut barangnya. Tapi Roy, kita beberapa kali partisipan yang datang pesugihan menggunakan urin. Iya, Kenapa ya? waktu
Waktu itu ada beberapa episode yang lalu. Loh, Masnya, kok dia berdarah? Kenapa? Keluar muntah, tolong dong. Kok dia muntah darah? Kenapa dia? Gak makan apa, Pak? Tadi dia ngapain, Pak? Lagi duduk aja dia. aduh dia harus dibawa ke medis. Oh, berdarah. Ya makanya. Coba ditutup. Aduh ya Allah. Pencus loh. Keluar dulu deh. Keluar dulu, Pak, ini minum. Bawa. Udaranya mana-mana loh. Ini mbaknya yang ngelakuin ini ya, Mbak Sari. Ini pasti ulah kamu. Aduh. Aduh. Ini pasti ulah gangguan makhluk halusnya Mbak Sari. Jujur. Ngaku. Iya. Mas Tari nyadar gak sih? Sosok-sosok gaib yang ngebantu itu justru bisa mencelakai banyak orang. Iya, aku tahu. Terus gak ada masalah. Gak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Berdarah lagi. Ih. Itu kemenyannya udah kebakar? Belum. Udah? Belum. Kayaknya ritual ini membahayakan banyak orang deh. Dan saya perasaan saya nggak nyaman. Seperti akan ada sesuatu yang buruk. Seperti perasaan nggak nyaman. Duduk aja nggak apa-apa. Kamu duduk aja. Di sini. Mas Ari, bisa dipraktekkan ritual seperti apa? Bisa. Kamu mau mancing dia ya? Sosok gaib biar datang. Ih, bau banget. Bau banget. Aduh, membaurin orang. Banyak kayak udah berubah nih. Mbak, jualannya gimana sih Mbak? Aduh. Kamu kenapa? Kena, enggak sih, kena sedikit cipratannya, tapi penonton ada yang kena banyak deh kayaknya. Nah, dikit. Kena banyak ya. Aduh, yang kena langsung ganti deh. Udah keluar dulu. Ya. Yang kena. Itu baunya. Itu enggak. Itu ngapain? Tisu lagi dong, tisu. Kamu kenapa tiba-tiba mual? Iya, saya nggak biasa dengan bau urin.
pasti dia akan kembali ya. Aduh. Aduh. Jatuh ya? Iya. Kamu kena nggak cipratan airnya? Iya iya kena. Udah aku nutup ya. Udah kaki. Kamu kena tadi? Wow. Saya butuh garam. Garam? Garam. Ini partisipan kita gimana, Roy? Aku mau sadarin partisipan kita dulu. Mbak Sari. Mbak Sari. Mbak Sari. Mbak Sari bisa dengar saya? Mbak Sari duduk dulu deh. Mbak Sari duduk dulu. Silakan, Mbak. Ini biar di sini dulu deh. Sini. Duduk, Mbak. Yang kamu lakukan sangat parah loh, Mas Hari. Nih, kau taruh di tangan terus kamu usapin di semua jidat. Di muka. Digosok-gosokin. Ini untuk proses cleansing, membersihin dia dari pengaruh dan aura negatif yang selama ini ada di badan dia. Jadi Roy coba ngusir arwah-arwah atau energi negatif yang selama ini pengaruhin pikirannya. Masih banyak loh, Mas Hari. Jadi proses cleansing ini biasanya membuat mereka pergi dan membuat Mbak Sarinya nggak kepikiran lagi untuk pakai gini-ginian. Berarti kenapa tadi? Memang garam bisa untuk mengusir energi negatif ya, Roy? Iya.